Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karaha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته وهداه أما بعد. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita bersyukur atas semua nikmat Allah. Puja puji hanya milik Allah yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan yang sering kita lalai untuk mensyukurinya. Nikmat iman dan Islam menjadi salah satu atau yang paling utama harus kita syukuri, karena dengan itulah nikmat iman dan Islam kita bisa hadir dalam majelis ilmu setiap pagi rutin, bahkan kita menghiasinya juga dengan rutin bersedekah setiap pagi menjadi salah satu amalan yang mudah-mudahan bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah, umat yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi masih dan begitu mencintai beliau. Dan disebutkan dalam Al-Quran Karim, jika engkau mencintai Allah, maka in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW, menjadi salah satu persyaratan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menegakkan sunnah-sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah hingga kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah masuki di penghujung bulan Syawal ya. Ini mudah-mudahan kita di bulan Syawal, bulan yang tentu disebutkan ada peningkatan, karena Syawal adanya disebutkan dengan secara bahasa ada peningkatan. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita tetap istiqamah sebagaimana Ramadan. Allah bukakan kebaikan, Allah bukakan pintu surga, maka di bulan selanjutnya mudah-mudahan kita tetap istiqamah dalam kebaikan, kebaikan yang telah tentu Allah hidayahkan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Dan insya Allah di pagi ini kita akan dibersamai oleh dua guru kita, Bapak Haikal dan Gurunda Sadadi Al-Jambari. Mudah Allah senantiasa menjaga para guru kita dan juga Allah sehatkan semuanya. Allah berkahi, Allah jaga beliau-beliau ini dalam keadaan husnul khotimah tentunya, dan semua untuk kita juga doa yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan hingga akhir hayat. Husnul khotimah menjadi salah satu doa yang terus kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan di pagi ini insyaallah jadi tema yang penting tentang bagaimana keluarga kita, sebuah rezeki yang disebutkan, kalau Imam Sya'rawi mengatakan bahwa harta yang kita miliki sebenarnya adalah rezeki Allah yang paling rendah ya. Setelah itu ada kesehatan di atasnya, kemudian setelah itu adalah keluarga yang solehah ya. Anak-anak yang solehah, anak-anak yang soleh-solehah menjadi salah satu menjadi rezeki yang di, dia justru jauh di atas rezeki dalam bentuk harta gitu dan kesehatan. Mudah-mudahan inilah yang sesungguhnya harus kita syukuri. Kita memiliki sebuah keluarga yang alhamdulillah dengan mudah diajak untuk kebaikan ya. Dan alhamdulillah kita akan dibersamai kembali uh, oleh guru kita Ustaz Dadil Jamari dan juga dengan Bapak Haikal ya. Mudah-mudahan beliau hadir juga, karena nanti saya coba kontak beliau karena beliau memang masih dalam perjalanan dari Bali. Baik, Ustaz Dadil Jamari, Masya Allah, tabarakallah. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah ngantuk Ustaz. Masya Allah. Kepagian bangunnya. Jadi lelah, tapi harus semangat.
Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah, barakallah. Lihat antum jadi segeran ya. Masya Allah, tabarakallah. Sama-sama, Ustaz. Ini kalau sudah selalu didampingi oleh Ustaz Dodi ini kita akan kembali membuka ya tentang tema-tema yang sangat terkait dengan apa yang ada di sekitar kita nih. Masya Allah tentang keluarga ini memang tidak ada habis-habisnya Ustaz ya membahas tentang keluarga kita karena sungguh itu menjadi aset terbaik kita ya ketika kita di akhirat kelak. 24 jam kita berkutat sama keluarga kan? Masya Allah, iya. Dan kalau ada yang mengatakan keluarga itu beban itu masa ini ya masih aneh saja ya. Tapi Saat ada, tapi ada, Ustaz. ada ya Tapi ada, yang jadikan ada. beban kemudian malah jadikan musuh dan memang disebutkan dalam Al-Quran saja ya, bahwa istrimu bisa jadi musuh ya, anakmu bisa jadi musuh Betul, gitu kan. betul. Ini sebuah ujian fitnah disebut dalam Al-Quran. Iya, Ujian terbesar itu malah justru orang terdekat kita. Mereka bisa jadi wasilah ke surga, tapi sebaliknya juga menjadi wasilah ke neraka. Kan ngeri juga ketika jadi wasilah ke neraka ini dari di mana nih amal-amal soleh yang sudah kita lakukan. iya. Baik, Kalau kita, kalau Nabi Nuh saja punya anak seperti itu, gitu ya. mm-mm, Kalau Nabi Lut saja punya istri seperti itu, gitu lah ya. Apalah kita, gitu kan ya. apa lagi. Nah, Baik, saya tafadhol masykura baik, untuk dimulai satu kajian tentang rezeki keluarga ya. Tafadhol masykura. baik. Allah fi kulli hayatikum insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lihudahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentu kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Teriring doa juga bahwa eh, semoga seluruh pembina, pengurus, aktivis, muhibbinnya, jamaahnya semua yang terlibat di MKI ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada keluarganya tidak hanya hidayah, tapi juga inayahnya, iradahnya, maunahnya, sampai kepada bagian yang kita bisa mengistiqomahkan keislaman kita sampai akhir ayat kita. Dan saya tidak pernah berhenti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini terlimpah curah kehadirat seluruh anggota keluarga kita dimanapun kita berada, aktif tidak aktif. Yang penting eh, saya tahu bahwa doa-doa yang saya lantunkan padahal antum-antuna tidak mengetahuinya, itu ada malaikat di kepala kita yang menyatakan amin walaka bimithli. Kita pahami bahwa ketika kita berharap bahwa Allah SWT akan mengumpulkan kita kelak di surga, ada bab kepantasan yang kita harus upayakan. Yakni saya akhir-akhir ini menangani beberapa kasus atau sebetulnya sudah lama, yakni tentang rizki. Rizki itu kita tahu bahwa beliau kan pindah dari Serpong ke Pulau Gadung ya. Oh, itu Rizki Akmal itu ya. Yang dimaksud di sini rizki keluarga. Rizki keluarga itu adalah bagian di mana ketika kita memahami bahwa rezeki yang datang dari Ar-Razak
itu adalah bagian yang kemudian tidak ada satupun di antara kita yang kemudian tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita faham bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satupun binatang dan manusia atau disebutnya tidak ada satupun makhluk melata di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala jamin rizki. Nah, kalau kita bicara bagaimana rizki itu bisa sampai kepada kita, ini ada bagian yang kemudian kita harus pahami sama-sama. Apakah rizki itu harus datang dari, maaf ya, bangunnya kepagian jadi ngantuk banget saya. Jadi sebelum MKI tahajud bangunin udah bangun duluan. Jadi banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di dini hari. Tenang soalnya enak, nggak ada gangguan. Oke, apakah rezeki itu hanya datang dari suami? Dalam Islam, coba kita lihat, adakah ayat, adakah hadis, adakah pendapat ulama bahwa rezeki itu hanya datang dari suami? Coba kita diskusi yuk. Ada yang pernah dapat nggak materi tentang bahwa suami itu harus mencari nafkah? Suami itu sumber rezeki buat keluarga. Nah, ada nggak eh, yang memahami seperti itu? Saya belum belum eh, menemukan, eh, bahwa rezeki itu hanya dari suami. Bahwa suami harus mencari nafkah, iya. Tetapi rezeki hanya datang dari monopoli suami, enggak, Tidak. tidak ada. Jadi begini maksud saya. Kalau kemudian kita bicara tentang rezeki keluarga, maka yang datang ke keluarga itu baik bentuknya materi, baik bentuknya keberkahan, bentuknya kesehatan dan seterusnya, itu adalah bentuk rezeki. Jadi yang kita harus pahami, rezeki tidak hanya materi ya, tidak hanya uang, tidak hanya harta, tetapi eh, keilmuan, keberkahan, keharmonisan, kesolehan itu juga bagian dari eh, rezeki yang kita harus pahami sama-sama. Nah, persoalan yang paling mendasar adalah ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan rezeki itu dalam konteks yang sangat luas. Mari kita sama-sama buka surat yang ke-24 ayat yang ke-32. Ya, yang lagi ngobrol di ruang chat, kita Iya, fokus Bude. ke kajian dulu yuk. Surat ke-24 ayat 32. Nah, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui. jadi alafu. Ayat 32 tadi kan dibaca ya, Teh? 32 udah. Ya. Jadi ketika keluarga itu miskin, maka Allah yang akan memampukan. Jadi mungkin nggak kalau seorang suami berasal atau datang dari keluarga yang tidak mampu, kemudian menikah dengan istri yang sangat mampu atau berada. Saya pernah cerita tentang Abu Aswad. Masih ada yang ingat nggak? Banyak yang lupa ya. Oke. Ingat saya alhamdulillah masih ingat. Oke. Yang Jadi dinikahkan oleh Rasulullah ya. uh, uh, Masya di, Allah. dimintakan kepada Abu Salama, kemudian kita tahu bahwa
pernikahan itu terjadi. Kok bisa pernikahan itu begitu ya? Bisa, kalau Allah mau ya begitu sudah. Gitu. Nah, di kita mohon maaf ada stigma bahwa harta itu harus datang dari suami. Pria itu harus punya kemampuan. Apa bahasanya anak-anak dulu tuh? Yang penting itu kepribadian. Rumah pribadi, mobil pribadi, perusahaan pribadi, ya itu sih harta semua itu. Ya, bukan belum lagi eh, bicara tentang eh, pengertian, gitu ya. Ya pengertian lah kalau istrinya butuh lipstik, pengertian lah kalau istrinya mau jilbab, pengertian lah kalau istrinya mau makan enak. Nah, ini ngomong soal harta lagi. Jadi pribadi dan pengertian itu menjadi apa? Menjadi bagian yang ujung-ujungnya dibelokkan ke eh, apa namanya? Ke harta lagi. Ya. Ini yang harus kita kemudian rubah dalam pengertian. Memahami bahwa rizki itu tidak hanya dari suami. Mari kita lihat bahwa rizki itu di tangan Allah. Mungkin nggak ada suami yang kemudian kena COVID, kena naturalisasi, kena PHK, atau dia terjadi sesuatu pada dirinya sehingga tidak mampu lagi membiayai keluarga. Sangat boleh Mungkin. jadi, sangat bisa jadi. Apakah kemudian rizki keluarganya terhenti karena suaminya gara-gara suaminya nggak bekerja? Terus Tidak. kemudian seorang istri kemudian mengatakan ada uang abang sayang, nggak ada uang abang gua tendang? Nggak gitu. Jadi rizki itu bisa datang dari berbagai sumber termasuk usahanya istri, pekerjaan anak, ada doa orang tua di situ, ada rezekinya anak di situ, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara keluarga, katakanlah keluarga yang biasa lah ya, nggak usah yang ideal banget. Ada bapak, ada ibu, ada anak, ada orang tua, misalnya gitu. Dalam satu apa namanya keterikatan. Maka yang terjadi, jangan lupa bahwa ada rezeki anak di situ, ada rezeki istri di situ, ada rezeki suami di situ, ada rezeki orang tua, ada rezeki anak, ada rezeki pembantu yang ikut sama kita, ada rezekinya sepupu yang mungkin sering utang nggak bayar-bayar, ada rezekinya tetangga yang sering kita bantu, ada rezekinya anak yatim yang kita santuni tiap bulan, ada rezekinya para hafiz Quran yang kita wakafkan rezeki kita, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini bicara tentang bagaimana sebuah keluarga menebarkan kebermanfaatan. Tapi mohon maaf ya, ada beberapa orang yang selalu mindsetnya saya nggak punya, saya miskin. Jadi mohon maaf saya nggak bisa kalau sedekah. Mohon dirubah mindsetnya. Mari kita lihat surat 65 ayat yang ke-7. Apa yang Allah SWT mintakan kepada kita ketika disempitkan rizkinya. Ya, kalau ada yang udah ketemu silahkan. Udah. Mangga. At-Talaq ayat 7 ya. At-Talaq ayat 7. Nah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Tuh, hendaklah orang yang disempitkan rizkinya memberikan nafkah. Lo udah nggak punya duit kok masih suruh ngeluarin duit, terusin teh. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi kalau kita perhatikan ayat itu, hendaklah orang yang disempitkan rizkinya memberikan nafkah dari harta yang dianugerahkan. Orang udah nggak punya duit kok masih suruh sedekah sih Ustadz ini. Bukan saya yang ngomong, Allah itu. Makanya kalau baca Al-Quran itu jangan cuma tilawah doang. Udah ngaji, udah. Ditadaburi dong, dipelajari dong. Bila ada pelajaran tafsir, ada kelas-kelas Al-Quran, ada aja alasannya. Yang inilah, itulah, apalah, segala macam.
Ya rasakan olehmu kalau ketika Allah SWT berkomunikasi dengan kita dan kita nggak paham apa maunya Allah. Jadi ketika orang hanya terstigma bahwa membaca Al-Quran itu banyak pahalanya, betul. Jangan berhenti di situ. Dieksplor, difahami. Saya eh, jadi salah satu fans Ustadz Khairil Alam ketika beliau melihat sebuah peristiwa itu beliau selalu kaitkan dengan inspirasi-inspirasi yang datang dari Al-Quran. Masya Allah. Saya bahkan mengikuti sosmednya beliau. Para guru rata-rata saya ikuti semua karena memang saya pembelajar. Kalau kita kemudian melihat bahwa surat yang ke-30, ayat yang ke-28, coba kita lihat bagaimana Allah SWT menghadirkan rezeki untuk kita. Ada yang sudah ketemu? Silahkan. Ar-Rum 28. Sudah, Ude. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dia membuat perumpamaan bagimu dan dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti. Belum. Itu aja dikasih persoalan begitu aja kadang-kadang kita maksudnya apa ya? Maka kalau ditanya itu tafsirnya gimana ya Ustaz? Kita akan temukan berbagai macam versi beberapa tafsir dari para mufassir menjelaskan tentang itu. Intinya begini, ketika kita pahami bahwa Allah SWT mengatur rezeki kita, sudahlah. Dulu waktu kita ada di perut ibu itu kita nggak mikirin apa-apa kok saya dapat makan dari mana. Kok bisa-bisanya dokter Osjin menyatakan, oh ini ibunya suka makan anu nih, bayinya jadi begini. Oh ibunya suka kebiasaan nih anu ya, ini bayinya seperti ini dan seterusnya. Kok bisa tahu? Iya, Allah mengatur bayi itu dapat dari apa, dari mana segala macam. Tali pusar itulah yang kemudian menjadi jalur makanan si ibu. Apa yang dikonsumsi sama ibunya, maka itulah yang akan terjadi sama anaknya. Satu kali saya pernah bergaul dengan seorang sesama karyawan lah. Terus kemudian kita berada di satu acara karena saya pernah bekerja di sebuah event organizer. Begitu di satu event, karena saya berusaha untuk menghadirkan hati di dalam bekerja, maka ya event organizer itu biasanya ya kalau sudah selesai, maka eh, penutupan panitia itu menjadi ajang yang setiap kita kemudian eh, jadi ujungnya kegembiraan selalu digambarkan dengan dugem. Happy-happy, minum-minum, musik-musik, joget-joget, dan seterusnya. Itu sudah jadi hal yang common di dunia event. Minimal meluapkan kegembiraan dengan cara-cara seperti itu. Apa yang terjadi? Ada seorang pengantin baru, salah satu karyawan dari kita. Saya, qadarullah waktu itu jadi atasan. Saya sampaikan ke istrinya karena saking dekatnya kami gitu. Saya bilang jangan ikutan minum, kasihan nanti rahimnya kering. Karena perempuan, belum punya anak pula, pengantin baru. Dia marah, terus tiba-tiba dia panggil suaminya, dia bilang, saya nggak suka eh, diingetin begitu itu. Oh, jaga urusannya sendiri-sendiri aja lah, nggak usah ngurusin orang. Tiba-tiba suaminya dengan sangat marah karena akrab saya sama saya, maka dia langsung labrak saya. Karena dignity-nya diguncang sama istri, gitu ya. Langsung dengan kurang ajar, karena saya atasannya, dikatakan, lo ngomong apa sama bini gue?
Saya langsung, loh kok jadi berubah? Oh oke, ini desakan istri gitu ya. Monsternya keluar. Saya bilang, saya cuma ngingetin, saya sayang sama keluarga ente. Dia minum, saya lihat. Kan masih belum punya anak, masih pengantin baru. Kalau minum alkohol itu rahimnya kering. Cuma ngingetin doang. Udah nggak usah, itu urusan apa segala macam, itu urusan keluarga gue. Oke, kalau emang nggak mau diingetin ya nggak apa-apa. Dan aku nggak akan minta maaf untuk itu karena itu bentuk sayang aku. Dan itu bagian yang kemudian membuat membuat renggang apa namanya, eh, membuat saya menjadi renggang hubungannya sama dia. Gitu. Eh, ini istrinya yang minum ya, bukan bukan suaminya. Suaminya yang ngerabak saya. Eh, kemudian apa yang terjadi ketika itu? Ya udah kita renggang sampai akhirnya saya keluar dari perusahaan itu dan saya berpindah dan ya sudah nggak kabar-kabaran lagi. Padahal itu kalau kita punya proyek yang sama, saya antar dia dulu ya, rumahnya nun jauh di sana, gitu baru baru saya pulang ke rumah saya. Jadi ada eh, kegelisahan yang orang itu agak susah ya dikasih tahu kayak gitu-gitu tuh ya gitu. Tapi ya namanya anak-anak muda biasa. Tapi maksud saya gini, rezeki keluarga itu bisa dari teman-teman deket yang senang ngingetin begitu polanya. Gitu. Jadi bagaimana kita melihat bahwa rezeki keluarga itu datang dari mana? Yuk kita buka surat 34 ayat yang ke-24. Surah Saba. Silahkan kalau ada yang sudah ketemu. Udah. Nah, Coba ayat 24. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah, dan sesungguhnya kami atau kamu orang-orang musyrik pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. jadi ketika diminta oleh Allah SWT, katakan siapa yang memberi rezeki kepada dari langit dan bumi, maka katakan Allah. Dan suku kami untuk kamu itu pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Jadi ketika Allah SWT sudah mengerikan rezeki seperti itu, apalah kita yang kemudian hanya sekedar diatur oleh Allah SWT. Kalau sedang dinaik dan diturunkan kondisi kita, ini menjadi bagian yang seringkali kita harus memahami bahwa Allah SWT ingin memunculkan seluruh anggota keluarganya menghadirkan kesolehan, menghadirkan ketakwaan. Kenapa? Janjinya Allah. Janjinya Allah. Ketika sekeluarga penuh dengan ketakwaan, maka Allah SWT akan memunculkan kemudahan-kemudahan. Kesolehan yang sifatnya ritual, ketakwaan yang sifatnya individual, atau yang lebih menebar manfaat. Nah, kita mesti paham itu. Coba kita lihat surat yang ke-65 juga. Tapi ayat yang kedua terakhir, tiga yang awal dan empat yang terakhir. Jadi saya ambil frase-frase yang potongan-potongan itu. Coba. Jadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, izinkan saya membaca Arabnya, Bapak Ibu coba tarik terjemahnya. Di bagian tengah-tengah ayat 2-nya, itu Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika seseorang bertakwa, maka akan dimudahkan jalan keluar. Akan dihadirkan oleh Allah SWT jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah SWT akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Di ayat 3-nya yang awal, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa menyandarkan urusannya kepada Allah, menyandarkan dirinya kepada Allah saja, maka Allah yang akan mencukupinya. Begitu pula ketika kita bicara tentang ayat yang keempat yang terakhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu fi umrihi yusra.
Barang siapa bertakwa kepada Allah, artinya seluruh keluarga ini menghadirkan kesolehan yang sama, yang setara, maka yang terjadi adalah Allah SWT akan memudahkan urusannya. Jadi, mohon maaf, jangan terbiasa bermental miskin. Mohon maaf ya, saya nggak bisa nyumbang. Mohon maaf. Insya Allah saya akan nyumbang. Imajinasi aja dulu, Allah pasti memberikan saya rezeki. Nanti lihat bagaimana kekuatan visualisasi itu menjadi sangat luar biasa. Kemarin kita sudah bicara tentang eh, apa namanya law of attraction. Bagaimana kita bicara tentang husnuzon kepada Allah. Bagaimana kita bicara tentang kekuatan otak kita. Kemarin kita aktifkan reticular activator yang cuma buat tangan doang, yang Mas Elo pengen pakai di tempat yang lain. Gitu. Nah, ketika kita memahami bahwa ada peran Allah yang sangat dominan di hidup kita, maka tidakkah kita ingin mencari jalan keluar versinya Allah, bukan lagi versinya kita. Maka yuk bagusin mental kita. Jangan miskin. Mentalnya jangan miskin. Kita betul-betul harus menghadirkan bahwa Allah SWT Maha Kaya. Gitu. Betul. Uangnya dari Allah, kita nggak usah banyak mikir isi ATM. Nanti lihat bagaimana cara Allah SWT menghadirkan itu semua ketika kita punya visualisasi tentang itu. MKI ngajakin umroh, ngacungnya dulu. Ngacungnya dulu, yakin aja berangkat. Saya mah gitu. Nggak tahu duitnya dari mana, bodo amat. Gitu, bukan urusan saya. Soalnya apa? Seringkali saya, alhamdulillah, qadarullah masyafa'al. Nggak kepengen riak, nggak kepengen ujub. Tapi dari dulu itu begitu aja. Kekuatan pikiran itu begitu mendorong saya untuk memvisualisasikan sesuatu. Waktu mau nikahin istri, saya selalu minta sama Allah, ya Allah, kalau memang dia pantas untuk saya, baik untuk saya, dan agama saya, dekatkan. Tapi kalau dia buruk buat saya, menjauhkan saya darimu, jauhkan saya. Malah makin mepet. Kalau nyebrang itu selalu pegangan sama saya. Kan saya GR ya, nggak taunya sama satpam begitu, sama teman yang lain begitu. Ternyata ketakutan kalau nyebrang. eh, saya tawarin kayak makan pisang goreng itu. Mau nikah nggak? Dia bilang mau, ya udah kita berangkat. Saya ke Padang gitu. Dengan nekatnya eh, saya lamar, nggak tahu duitnya dari mana. Saya rencana itu Juni karena ada satu proyek yang akan saya tangani dan jumlah uangnya lumayan. Tapi keluarganya meminta saya untuk menikah segera, Mei. Karena sudah terlalu banyak di kerabatnya mereka, di lingkungan mereka itu yang kemudian ada yang test drive, ada yang DP dulu, ada yang persekot dulu, ada yang macam-macam lah. Bahkan sampai udah digelar pelaminan, nggak datang suaminya. Itu banyak di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Maka saya ditantang manhood saya. Mei, saya nggak pakai ngomong, aduh, duit dari mana ya? Saya bilang, Bismillah. Wah, itu ngerasa kayak, wes, dari mana duitnya? Tahu, ntar aja gitu. Dan itu kenekatan yang berawal dari keyakinan kepada Allah, gitu ya. Apa yang terjadi ya sudah. Saya cuman punya modal cuman buat beli mahar, beli perhiasan, itu. Setelah itu H-1 mutusin yang di Jakarta karena dulunya eh, penjahat gitu ya. Terus akhirnya saya bilang saya besok nikah. Kita udahan. Wah seru tuh. Sampai akhirnya udah begitu nikah, ya sudah saya berikan hadiah sebisa saya. Waktu itu jumlahnya tahun 96 itu 1 juta buat saya lumayan lah ya. Apa yang terjadi keluarganya marah sama saya. Begitu saya ngasih, besok udah mau nikah nih, wah disidang saya sama seorang tante. Maksudnya apa? Kalau mau menghina kami deh nggak begitu caranya. Dia langsung astagfirullahaladzim. Nggak gitu saya bilang.
Lah saya kan, masuk saya nggak apa namanya, nggak bantu-bantu. Saya mohon maaf, bantunya cuma bisa segitu. Nggak perlu. Anak kami ini bisa kami biayai. Kami sekeluarga sanggup kok biayain. Waduh, salah nih. Terus saya bilang, eh, kami di Jawa itu biasa membiayai. Enggak, itu urusan perempuan kalau di kami. Lah, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan gitu kan. Lihat ya semua wacoro kalau orang Jawa bilang gitu kan. Ya sudah, ya mohon maaf. Dan nyesel jadinya, tahu gitu nggak usah ngasih kan gitu. Terjadilah kemudian pemahaman itu. Dan betul ketika kami menikah itu, Masya Allah. Masya Allah. Rezekinya tidak hanya datang dari bentuk uang. Kami kalau dibilang eh, kurang, enggak lah. Tapi ngepas sering. Gitu ya, lebih sering ngepasnya. Pas-pasan aja. Tapi kami berusaha untuk menghadirkan, kalau bisa bantu orang, bantu orang. Bahkan sampai satu kondisi pernah saya, salah satu konsep saya ketika Allah saya inginkan untuk membantu saya dalam kesempitan, saya betul-betul tos-tosan sama Allah. Saya tanya sama istri di satu ketika, eh, uang kita ada berapa? Dia jawab 1,5. Buat apa aja? Buat bayar cicilan rumah, buat bayar cicilan motor, buat bayar listrik, gitu. Pulsa, telepon apa segala macam, jajan anak-anak. Cukup, cukup, insya Allah. Alhamdulillah. Gitu. Jadi bulan ini aman, gitu ya, nggak kejar-kejaran. Karena waktu itu saya jual MK gelas, saya jual agar-agar, saya jual coklat, saya jual pulsa, saya jual apapun lah yang bisa diubadai, yang apa yang diupayakan gitu. Nah, kemudian eh, apa yang eh, eh, ketika yang terjadi adalah seorang kawan di beda blok, dia bilang bahwa eh, anak butuh bantuan, pinjam 1,5 aja dari antum, karena aneh butuh buat bayar rumah, buat bayar cicilan motor, buat ada bayar anak sekolah, buat belanja rumah. Saya bisa saja mengatakan sama, gue juga butuh begitu dan adanya cuma segitu. Sorry ya, gitu. Bisa saja kalau saya katakan seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Saya cuma terbetik untuk kemudian kayaknya bisa tos-tosan sama Allah nih karena Allah yang ngatur kita gitu. Saya bilang sama istri, "Nah, kita tos-tosan yuk sama Allah." Istri saya dengan wajah polosnya, Bismillah. Wah, seru tuh. Jarang-jarang punya istri yang bisa begitu tuh, seide, sefrekuensi gitu. Saya WhatsApp, saya SMS ke beliau, antum yang mau ngambil atau ana yang mau nganter? Nggak lama dia kericet 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 pakai sepeda karatan itu, dia datang ke saya. Saya bilang ini hadiah bukan pinjem. Saya nggak bilang bahwa gue juga butuh lo kayak gitu, nggak. Biar Allah aja yang tahu. Dan apa yang terjadi? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Saya diberangkatin haji, saya diumrohin tiap tahun, diumrohin, bahkan apa namanya disuruh bimbing, dikasih uang saku, bahkan dah diikutin aja mau Allah. Oke. Tapi karena tadi keyakinan tadi, dan itu sering saya bagi dalam testimoni the power of giving itu. Gitu. Kita geser ke surat 3 ayat 37 yuk. Supaya inspirasi yang sifatnya Quran ini menjadi bagian yang kemudian kita pun bisa melakukan hal yang sama seperti kondisi orang-orang yang digambarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam begitu banyak kesolehannya. Mungkin bentuknya tidak persis sama, exactly, technically the same, enggak. Gitu. Silakan.
Udah. Mangga. Ali Imran ayat 37. Nah, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya. Bisakah kita punya keyakinan dan kekuatan keimanan kita seperti sebagaimana Ibunda Maria menghadirkan itu? Maka kalau bahasa saya, sesuatu yang sifatnya suprarasio seperti itu, mukjizat kah, maunah kah, karomah kah, atau apalah gitu ya, sebutan istimewa gitu ya buat sesuatu yang dihadirkan oleh Allah SWT. Mukjizat untuk para nabi, karomah untuk orang-orang mulia, maunah untuk kita gitu ya. Ada bagian yang kemudian kita punya apa sampai Allah SWT bisa menghadirkan itu gitu. Artinya gini, kalau sholat kita masih sholat 5 waktu saja gitu, tahajudnya nggak istimewa, duhanya biasa saja, baca Quran tilawah itu aja gitu, tanpa kemudian keinginan menyelami, mentadaburi, membaca kitab-kitab tafsir-tafsir yang datang dari para ulama, menjelaskan bagaimana eh, eksplorasi terhadap ayat itu seperti apa dan seterusnya, dan kemudian kita menyublim dan melarut di dalam ayat itu gitu. Sehingga kita betul-betul merasakan bahwa Al-Quran itu hadir dalam diri kita. Saya pernah sampaikan juga bahwa Imam Syafi'i kecil, rahimahullah ta'ala, seringkali diperintah oleh ibunya bahwa kalau lapar, sholat 2 rakaat, balik badan, ada makanan. Dan itu cara uminya, cara ibunya untuk kemudian menghadirkan yang namanya sholat, maka dia siap nyiapin makanan. Dan selalu begitu, selesai sholat 2 rakaat, hadir makanan. Selesai sholat 2 rakaat, hadir makanan. It goes all the time. Selalu begitu. Satu kali ibunya membantu tetangga, kalau dalam bahasa Jawa itu rewang istilahnya. Bantuin tetangga, entah ada hajat apa, bantuin. Lupa bahwa Syafi'i kecil, kelaparan. Maka begitu keinget, astagfirullahaladzim, Syafi'i belum saya kasih makan. Begitu dia pulang, Imam Syafi'i kecil sudah balik badan, tangannya dicuci. Terperanjat buminya. Loh, kamu makan apa? Nggak tahu, pokoknya aku tadi sholat 2 rakaat, balik badan ada makanan. Ini makan enak banget. Sebagian ulama menyatakan itu karomahnya beliau sebagai orang saleh. Berkat maunah yang diberikan kepada ibunya untuk menghadirkan itu. Artinya gini, kalau Ibunda Maryam bisa, kalau Imam Syafi'i bisa, kita bisa mungkin nggak sedahsyat itu. Kemarin saya ceritakan tentang Pak Bambang yang ada jamaah di perumahan, yang dia kekuatan visi yang saya ngomong sama Abah Husairi, masih ingat ya? Bu, sini bu, lele bu, sebentar bu. Ngapain sih Pak? Udah nggak apa-apa, lele aja, ngayal. Ini kalau ada gulai kambing enak. Alah, nggak usah macam-macam. Nggak ada duit belanja. Maka terdengar suara bel. Siapa tuh, Bu? Dilihat. Ya, makasih ya. Salam buat yang di rumah. Habis itu lama. Suaminya, si Pak Bambang itu masih selonjoran di depan itu. Bu, bu, bu. Loh, mana sih? Langsung lompat dia. Begitu dilihat,
Istrinya masih di depan pintu, megang nampan, ketutup sama taplak gitu, apa serbet atau apa. Sambil nangis. Kenapa? Siapa yang meninggal? Enggak ada. Kenapa? Begitu dibuka. Gulai kambing, Pak. Coba. Bagaimana kekuatan visualisasi dari doa yang kemudian dalam tanda kutip. Saya ceritakan juga kemarin tentang seorang masyayikh yang begitu selesai ngajar jam 1:30, Pak ada mandi kambing enak nih. Tiba-tiba ting tung datang mandi kambing, nangis terseduh-seduh beliau. Yang kemudian membuat para muridnya menjadi heran, udah minta nasi mandi kambing kok malah nangis. Seandainya aku tahu permintaanku akan dikabul langsung oleh Allah SWT, bukan mandi kambing yang saya inginkan. Ampunan atas dosa-dosa saya. Maka semua muridnya nangis semua. Meskipun ada mandi kambing di depan. Jadi bagaimana keyakinan kita kepada Allah Ar-Razzaq itu bisa mengipresi kepada bagian yang kita memunculkan itu. Mungkin nggak suami yang tidak bekerja, tidak berpenghasilan itu ternyata istrinya yang berpenghasilan dan kemudian istrinya justru jadi wasilah buat datang rezeki buat suaminya yang tidak bekerja. Kan sangat mungkin. Jadi jangan ketika suaminya nggak bisa bekerja terus kemudian suami dianggap suami saya parasit Ustaz. Udah nggak kerja, malah di rumah main game mulu. Apalah inilah itulah apa segala macam dan seterusnya. Yang dilihat bagian itunya aja. Yang kalau kita kemudian melihat bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa sangat boleh jadi karena kesolehan suaminya istighfar karena dia tidak bisa menghadirkan itu, maka dirimu rotinya laku, dagangannya laku, buatannya jadi lancar, apalah segala macam dan seterusnya menghadirkan rezeki buat keluarga. Jangan ngebuang suami. Saya ketemu sama beberapa keluarga yang wah luar biasa. Tetapi ketika dia menghadirkan kesolehannya, suaminya jadi ngedukung dia. Dan sini aku yang antar, dan sini aku yang beli anu ya ini yang antar. Jadi sinergi sehingga usaha itu menjadi usaha keluarga. Jangan kemudian meletakkan suami. Suami kan harusnya kerja, ngasih duit saya, harusnya ini apa segala macam. Saya aja bayar SPP sekian apa segala macam panjang ceritanya. Allahu Akbar. Rezeki bisa datang kepada keluarga dalam konteks yang sangat berbeda dimensinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita kembali kepada bagaimana rezeki ini ada di tangan Allah. Yang konsep rezekinya dalam Islam itu bahwa Allah yang ngatur. Dan tidak hanya tergantung kepada pekerjaan atau pendapatan salah satu pihak dalam rumah tangga. Dan rezeki ini juga datang bisa melalui usaha kerja keras, baik dari suami maupun istri. Maka kesalahan seperti apa yang bisa menghadirkan itu? Istrinya berkontribusi pada rezeki keluarga melalui pekerjaan atau usaha mereka, menjaga rumah tangga, berdoa untuk kebaikan keluarga. Jangan kemudian merasa bahwa tuh lihat bapakmu tuh kayak begitu aja kelakuannya. Astagfirullahaladzim. Seorang istri bekerja, kemudian seorang suami juga bekerja karena merasa bahwa suaminya tidak memberikan nafkah, apa yang terjadi? Maka dia berusaha. Suami saya nggak pernah ngasih nafkah, padahal izin suami atas pekerjaan yang diambil oleh istri yang bukan jadi tanggung jawabnya. Istri itu kan tulang rusuk, bukan tulang punggung. Tetapi asbab dari izin yang diberikan oleh suami, maka istri bisa berpenghasilan. Bukankah itu lantaran datangnya rizki karena itu? Kok tiba-tiba suami jadi dianggap nggak ngasih nafkah? Gimana ceritanya? Jadi kadang-kadang sedih melihat bahwa ya Allah, ada yang menganggap bahwa eh, ketergantungan antara apa yang Allah SWT hadirkan di dalam begitu banyak persoalan itu. Ada beberapa yang harus kita pahami bahwa Rasulullah SAW juga menghadirkan beberapa konteks. Misalnya ketika bicara tentang apa yang Rasulullah SAW
eh, hadirkan. Misalnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Aku adalah orang yang paling baik pada keluargaku. Rasulullah SAW kalau ada kancing copot jahit sendiri, ada sendal jebol jahit sendiri, ada hal-hal yang kecil. Ini panci panci gagangnya oblak, maka tinggal ngambil obeng kencengin dan seterusnya. Hal-hal yang kecil yang begitu saja. Artinya kalau kita perhatikan bahwa rizkinya suami tergantung istri, itu Rasulullah SAW juga pernah bersabda mengenai kesempurnaan iman yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Orang yang imannya paling sempurna di antara kaum mukminin adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara mereka, dan sebaik-baik kalian ada yang terbaik akhlaknya terhadap istrinya. Nah, hadis tadi kan memberikan pengaruh sehingga suami itu itu tergantung rezeki istri. Maka jelas diwajibkan bagi setiap suami untuk memuliakan istri dan keluarganya. Ada nggak suami yang tidak memuliakan istri? Oh, banyak sekali, nggak usah ngacung. Salah satunya apa? Memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu selalu dikaitkan dengan akidah. Maka kalau buku-buku anak-anak SD itu akidah, akhlak. Kalau akidahnya bagus, pasti akhlaknya keren. Artinya akhlak dan keimanan seseorang ini sangat sangat tergantung. Dalam konteks ini, suami juga dipengaruhi oleh rasa tawadu dan rendah hatinya ketika bicara tentang istrinya. Apa kata Rasulullah SAW kepada para istri? Di eh, Haji Wada'nya Rasulullah SAW menyatakan dalam khutbah Arafah, beliau menyatakan alaihissalam, ittaqillah fin nisa, bertakwalah kalian terhadap urusan perempuan. Karena tadi ketika tulang rusuk yang paling atas itu ketemu dari tulang pedang-pedangan sampai spine, sampai tulang punggung, itu kan melengkung banget. Begitu dilurusin pasti patah, kalau nggak dilurusin ya bengkok begitu itu. Maka selain tawadu, rendah hati, ini disenangi oleh Allah SWT, tapi ini salah satu ciri dan tingkatnya keimanan yang tinggi. Rasulullah SAW menyatakan tidaklah seseorang tawadu, merendahkan hatinya, karena Allah melainkan dia akan meninggikan derajatnya. Allah akan tinggikan derajat orang yang memuliakan. Dan asal kita tahu ya, memuliakan istri itu membuka pintu rezeki suami. Tuh. Jadi kalau sudah dijelaskan seperti itu, gitu ya, Ibunda Aisyah juga pernah menyampaikan bahwa dari Al-Aswad, dia bertanya kepada Aisyah, apa yang Rasulullah SAW melakukan ketika berada di tengah keluarganya? Dijawab Ibunda Aisyah, Rasulullah SAW biasanya bantu pekerjaan keluarga. Kalau tiba waktu sholat, beliau berdiri dan segera menuju sholat. Tawarkan kepada istri itu apa yang masih belum dikerjakan, apa yang dan seterusnya. Tapi teknis ya, seperti yang saya bilang. Yuk, foto suaminya lagi ngecek kamar mandi, gitu bisa. Itu bagian yang mendorong saya untuk kemudian ya setidaknya bisa ngobrol lah sama para suami untuk melakukan hal. Bahwa kemudian suami meminta tolong kepada pembantu atau membayar orang untuk bersihin atau apa, ada fasilitas apa dulu, go clean apa itu, manggil juru bersih dari beberapa jasa yang nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau dari hadis tersebut diketahui bahwa Rasulullah SAW adalah seorang suami yang memuliakan istri dengan cara membantu pekerjaan rumah tangga, maka perilaku ini harus dicontoh oleh setiap suami dan memuliakan istri dengan pola yang akan mendapatkan pembukaan pintu rizki. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, saya bisa saja mengajarkan, ini ada doa nih membuka rizki, ada doa membuka rizki, sholawat biar banyak rizki apa sih? Tapi tunggu dulu, asbab-asbab yang menyebabkan rizki itu datang, ini yang harus kita perhatikan. Allah alam. So, karena kalau kita misalnya nyari gitu ya, doa membuka rizki banyak banget. Di Islam Muslim juga beberapa kita apa namanya menghadirkan itu. Gitu. Bahkan dalam tiap sholat kita, Rabbi firli warhamni wajburni wa'afani warzuqni wa'adini wa'afini wa'afani. Itu bagian yang menyelamatkan setiap kita.
Eh, Surat 71 ayat 10 sampai 12. Silakan. Ada yang sudah ketemu? Ya, kemudian. Udah. Mangga. Ayat 10 sampai 11. Surat, ya, 12. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ayat 10. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Ayat 11, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Yang ke-12, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. So, hanya dengan istighfar, harta, anak, hujan, kebun, sungai. Istighfar doang. Jadi kalau Allah SWT sedang menyempitkan rezeki kita, sudah seberapa banyak istighfar kita? Istighfar robotik yang cuma sekedar astagfirullah, 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 kayak kaset rusak. Saya pernah bawa jamaah dari Metro TV. Saya bilang, perbanyak istighfar ya. Begitu tawaf, saya coba aba-aba. Istighfar ya. Dia dengan otomatis lisannya astagfirullah, 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 astagfirullah. Begitu kesenggol sama orang Turki tinggi gede, dua, astagfirullahaladzim. Baru saya pepet, saya deketin dia. Istighfar yang benar, yang barusan. Jadi kadang ini kita punya istighfar yang harus diistighfari lagi. Ada istighfar yang kurang tepat karena hanya lisan. Hati dan pikirannya nggak nyambung. Jadi ini bagian yang kemudian setiap kita jadi balik lagi. Yuk kita merendahkan diri di hadapan Allah SWT, meniadakan diri di hadapan Allah SWT. Maka kenapa Allah SWT selalu menggunakan terminologi masjid? Kenapa begitu mulia masjid itu? Dikatakan bahwa masjid itu rumahnya Allah. Bahkan dikatakan dalam satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa sebegitu pentingnya masjid itu begitu dijadikan sebuah terminologi yang luar biasa? Kenapa bukan tempat ruku? Kenapa bukan tempat doa? Kenapa bukan tempat meminta? Kenapa bukan musola? Kenapa bukan marka? Kenapa masjid? Karena sujud adalah satu posisi di mana ketika kepala kita yang difitrahin tiap Ramadan, yang intelektualnya di atas 100 berapa itu, kita harus rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian posisi sujud itu menyebabkan kepala kita lebih rendah ketimbang bokong yang isinya kotoran. Tiadakan diri, nihilkan diri, kalau pinjam istilahnya ISQ Pak Ari Ginanjar Agustian, beliau bicara tentang zero mind process. Apa yang terjadi? Allah justru paling dekat pada posisi kita ketika sujud. Kalau bahasa posternya, berbisiklah ke bumi, maka yang di langit akan menjawab. Jadi, kalau kemudian kita tidak mampu menghadirkan keberadaan Allah itu, dengan sangat mudah kita meraihnya. Tapi masalahnya, saya yakin apa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu. Wallahu a'lam, sudah 6:30. Babe belum bergabung, saya serahkan lagi ke Ustadz Khalis. Tafadhol maskur ya Ustadz. Alhamdulillah wa syukurillah. Jazakallah khairan.
Dan tadi ada kabar dari Babe juga, beliau baru masuk pesawat, jadi tidak mungkin bisa Baik, menemani kita. baik. Beliau dalam perjalanan fi amanillah. Masya Mudah-mudahan Allah. Allah jaga beliau juga ya Ya sambil Rab. tujuan, dan Ya Rab. mudah-mudahan besok bisa bergabung ya Babe dengan kita Amin. dan tema yang sama insya Allah tentang rezeki keluarga. Karena kalau tentang masalah rezeki ini memang bahasanya tidak akan pernah habis-habisnya. Insya Allah ini, dan itu pengalaman masing-masing juga pasti ya ada ya. Oh, luar biasa. Insya Allah. Dan itu Masya Allah apa yang disampaikan oleh Ustaz Dodi itu Masya Allah ya. Dan ini menjadi inspirasi mudah-mudahan untuk kita semua. Dan ini saatnya untuk juga kita berbagi rahmat ya. Rahmat. Saling, enggak bisa ada testimoni mungkin juga dari jamaah kita. Boleh, boleh. Dengan senang hati. Bagaimana pengalaman eh, meraup rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar. Dan mungkin juga saya mohon izin udah nanti mungkin 15 menit saya juga tidak bisa mendampingi sampai Oh, akhir baik. Baik. karena menemani anak untuk dititipkan ke tetangga Masya Allah. mau apa camping gitu ceritanya. Oh, Camping. baik, baik, baik. Dan saya harus tetap istilahnya adabnya kan harus menemani Siap, ngomong siap, ke apa siap, namanya ini satu sekolah siap, Insya Allah memang siap, menjadi siap. kegiatan Ya, rutin. sarallah, murah, insya Allah. Baik silakan jamaah tadi ada di chat bertanya tentang Bu soal Fauzana. ini. Udah banyak yang berseliweran kalau rezeki istri hanya untuk dirinya. Artinya tidak mencukupi untuk semua keluarga. Betul, ada omongan itu memang. Karena gini, eh, duit suami, duit istri, gitu kan ya? Iya kan? Kita pahami kan begitu. Nah, kalau rezeki suami melingkupi untuk semua keluarga, betul itunya betul. Tapi maksud saya gini, kita bicara tentang datangnya rezeki yang begitu itu justru karena adanya anggota keluarga secara utuh. Jadi kalau ketika Allah SWT memberikan kesempitan kepada suaminya, it must be something wrong dengan istrinya, it must be something wrong dengan anaknya, it must be something wrong dengan orang tuanya. Jadi jangan kemudian dibebankan kepada si suami saja. Mungkin nggak kalau kemudian hidupnya seperti kalau kita nonton sosmednya KDM gitu ya, Kang Deddy Mulyadi gitu ya, ketika beliau melarang wisuda SMP, SMA, SD, apa studi tour ke Bali apa segala macam. Pokoknya di wilayah hukumnya beliau di wilayah Jawa Barat tidak boleh ada seperti itu karena dari sisi apa namanya anggaran pendidikannya sudah dibagusin kok masih mungut biaya lagi dan seterusnya. Itu obrolan anak SMA dengan apa Kang Deddy itu menginspirasi gitu. Ya kan dia kepengen perpisahan apa segala macam. Oke, perpisahan itu duitnya dari mana? Orang tua. Asik banget ngomong. Itu membebani nggak orang tua? Iya membebani. Terus mau gimana? Padahal hidupnya di bantaran kali. Gitu. Jadi kalau kemudian kita paham bahwa Allah SWT mendatangkan rizki itu kepada keluarga lewat suami, oke, fine, itu berjalan normal. Tapi ketika saya bicara tentang rizki keluarga itu bukan hanya datang dari suami. Justru keberadaan kesolehan istri, kesolehan anak, kesolehan orang tua, menyatu padu menjadi sebuah kesolehan keluarga, ketakwaan keluarga. Ini yang kemudian Allah SWT akan berikan rizki yang penuh dengan keberkahan. Mungkin ngepas, tapi ngajinya, sholat tahajudnya, ibadahnya, ketakwaannya, Masya Allah. Itu yang saya maksud. Jadi kalau kemudian ada idiom tentang apa namanya, eh, apa istilahnya, uang uang suami, uang istri, uang istri, gitu. Oke, fine. Kalau suaminya sedang tidak berpenghasilan, apakah kemudian seorang suami akan kekeh, sumekeh, para regeh, ngotot, parotot untuk mempertahankan bahwa ini duit saya, keluarga nggak boleh menikmati. Begitukah modal istri? Menisolehah pisan, dekat gue jambak tuh yang begitu tuh perempuan. Jadi ayolah berikan berikan eh,
kesetaraan, menghadirkan ketakwaan supaya kita bisa sampai ke surganya tuh bareng-bareng. Jangan sampai kemudian seperti yang ditanyakan Ustadz Abdul Somad kepada para ibu-ibu. Ibu-ibu kalau nanti kumpul sama suaminya di surga gimana? Oh senang Ustadz karena kumpul lagi sama keluarga. Begitu bapak-bapak ditanya, bapak-bapak gimana nanti di surga kumpul sama istri? Ya Allah, Ustadz harus banget ya Ustadz. Nggak cukup di dunia aja. Nanti di surga saya sama bidadari aja boleh nggak Ustadz? Berarti apa itu? Istrinya yang masalah kan gitu. Istri yang kayak apa itu? Yang ketika apa begitu istrinya nelpon, waduh, ada apa ini? Halo, eh, iya ya, terus terus, oh iya ya, iya nanti ya, iya iya iya, udah, ya udah, ya udah, ya, Hah? Iya iya nanti ya, 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 udah ya, udah, ya, udah ya, udah. Masa sama istri begitu? Sama istri itu ada kata-kata yang indah gitu. Masya Allah, bidadariku, belahan jiwaku, cintaku negeriku, Rafflesia Arnoldi, jadi bunga bangkai. Jadi kalau misalnya orang yang sudah menyerahkan hak waktunya, menyerahkan hidupnya untuk kita, masa iya kita kemudian tidak mau memberikan porsi kehormatan, penghargaan kepada orang yang akan kita bersamai menuju ke surganya Allah. Kan gitu mestinya. Dokter Eka silahkan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah minna wa minkum dok. Iya, takabal ya Karim. Aku pengennya waktu kemarin gak jadi. Iya, nggak Kan ada apa-apa. kegiatan di sekolah. Iya, Udah, wajar maaf, difahami. Siap. maaf tanya, Ya, misalnya ini ada komunitas atau kepanitiaan, misalnya cari dana bareng-bareng, apa tim ini cari dana, tim ini cari dana, cari rezeki dari Allah gitu ya buat kegiatan anak-anak gitu. Terus uh, pada satu ketika ada satu tim atau ada satu pihak-pihak tertentu yang menggunakan dana bersama ini tuh nggak ngambil untuk mereka sih, tapi mereka bikin keputusan yang misalnya gini, udah ada kaos 3, mereka nambah satu lagi gitu anggaran untuk kaos yang itu nominalnya lumayan, jadi 10 jutaan gitu. Nah, itu sebenarnya boleh nggak sih Ude gitu? Maksudnya kalau dalam sisi syariat gitu, karena ngerasanya kan, loh kok nyari sama-sama, tapi yang lain tidak diinformasikan gitu. Eee, Meskipun akhirnya kembali kaos itu buat anak-anak gitu, tapi tidak diinformasikan. Nah, ataukah emang itu hak prerogatif misalnya, ketuanya atau, tim ini gitu bisa menentukan sendiri. Nah, karena menurut dia itu kan bukan diambil buat rezekinya dia gitu. Nah, itu gimana Ude? baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Kulli muslim ala syurutihim. Setiap orang Islam itu berdasarkan bagaimana persyaratan terhadap setiap mereka. Artinya gini, kalau ada satu amanah yang diberikan kepada kita untuk sesuatu, maka jalankan amanah itu. Contoh, ya, MKI bikin sunatan massal. Sumbangan dibuka di nomor rekening sekian sampai tanggal sekian. Maka kerutuk tuh. Gitu. Udah cukup di stop sama Budi Darmi. Stop, kita close donasi untuk acara sunatan massal tanggal sekian. Maka dibelanjain lah. Ini itu apa segala macam, beli apa, kebutuhannya selesai. Tiba-tiba nyisa. Nyisa berapa? Nyisa buat apa namanya? Cuman tinggal beberapa aja lah gitu. Maka mungkin nggak Budi Darmi dan tim
yang mengerjakan kegiatan itu, udah balikin aja ke anak-anak berupa apa namanya makanan atau cemilan atau hadiah-hadiah kecil gitu. Nah, kalau sisa dari itu nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian mengadakan lagi donasi, gitu, donasi untuk sesuatu yang tidak dirapatkan, tidak disepakati, itu dolim namanya. Fait accompli itu namanya. Berusaha untuk apa namanya mengambil keputusan yang tidak diputuskan bersama-sama. Buat apa ada organisasi? Buat apa ada kepanitiaan? Gitu. Itu pentingnya kemudian setiap organisasi punya ADART, punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Sehingga pada saat klausul-klausul yang begitu dibicarakan. Ketika ada donasi dan dananya berlebih, maka dikembalikan untuk kemaslahatan umat. Nah, itu udah hak prerogatifnya panitia kalau sudah begitu. Tapi kalau tidak ada itu, mestinya disonding juga. Ini nanti kita akan ada ini buat ini ya, gitu. Yang penting komunikasi. Gitu. Tapi kalau misalnya dia malah menambahkan beban yang kemudian nggak dirapatin segala macam, nah itu lagi tadi. Kalau bisa dihindari yang begitu. Wallahu a'lam. Jazakallah Wakatarik jazakallah khair, barakallah. Bude. Wakatarik barakallah. Yang lain silahkan. Dan Nadia mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dibahas keadaan terdekat kita dengan Allah itu ketika sujud ya, Ude. Nah, Adakah yang bisa disetarakan ketika seorang wanita berhalangan dan dia belum punya suami? Keadaan seperti apa yang bisa menyamakan dengan itu, Ude? baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Seorang wanita yang haid ketika dia tidak punya suami, apa kondisi yang bisa menyetarakan dengan itu? Dia lakukan apa saja semampu dia yang bisa membuat dia menjadi mulia di mata Allah. Mendorong orang untuk melakukan kebaikan, mendorong orang untuk misalnya dia, katakanlah dia tidak punya suami dan dia tidak punya harta, tapi pulsa ada terus. Bisakah dia nge-share kajian, bikin kegiatan tertentu apa segala macam? Kita ngasih makan itu yuk, misalnya Jumat Berkah gitu ya. Ayo Jumat Berkah yuk, tapi dia cuma ngomporin doang. Nasinya dari Ibu Anu, timunnya dari Ibu ini, nanti telur dadarnya yang disuwir-suwir dari Ibu Anu, nanti timunnya dari sini, kerupuknya dari sini, dia cuma tinggal ngepul doang. Bisa begitu? Bisa. Atau bahkan dia nggak ngapa-ngapain, dia minta ibu yang itu kalau dia nggak nyumbang apa-apa, tolong bantuin bungkusin ya, tolong bantuin rapihin ya. Sehingga dia menjadi organizer saja. Bisa, bisa, sangat bisa. Kalau pada saat kondisi orang lagi saum, Senin Kemis misalnya, bisa kita bersedekah kurma, nyolek Mbak Astuti misalnya, gitu. Nyolek Bu Nini, gitu. Minta saya provide kurma yang budgetnya sekian, tapi untuk sekian apa segala macam untuk Masjid Anu, boleh banget. Atau wakaf Quran ke rumah-rumah tahfiz, atau membantu Palestina atau apapun. Dan soal pahala sih urusannya sama Allah aja, udah nggak usah kita yang ribet, nggak usah kita apa namanya. Artinya gini, ketika kita melakukan satu kebaikan itu kan, kalau di surat 4 ayat 85 kemarin kita bahas bahwa man syafaatan hasanatan, barang siapa memberikan syafaat ya kepada perbuatan baik, maka dia akan mendapatkan ya fi'amanillah astagfirullah khalis. Barakallahu fiik. Jadi barang siapa memberikan pertolongan kepada perbuatan baik, maka dia akan mendapat bagian daripada pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jangan memuliakan suami orang ya, nanti repot gimana? Ramai.
Nyari perkara. Ada lagi? Tayyib. Kalau tidak ada lagi, kita sudahi ya. Kita saling doa, mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi dan kita berbincang lagi dengan Bapak Haikal. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini menginspirasi kita untuk kemudian kembali memuliakan pasangan, memuliakan suami, memuliakan istri, memuliakan orang tua, memuliakan anak. Sehingga kita tahu bahwa rizki yang hadir kepada kita itu adalah ulah dari ketakwaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullah li wa lakum billahi wasabil haq. Akhirat da'wana anil hamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan lupakan bahwa kembali. Jangan lupakan bahwa ada sedekah subuhnya MKI yang kemudian membuat kita menjadi mulia di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah di awali setiap hari oleh Jehau, oleh Budi Darmi dan kawan-kawan yang lain. Ajak yang lain untuk melakukan hal yang sama. Mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita hadirkan. Sekecil apapun amal, famaya amal mithqala dzarratin khairan yara wa may amal mithqala dzarratin syarran yara. Setelah ya kami jemaah, kita tutup sama-sama dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا